Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa kembali di tutorial pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas SPB dan KPK. Bisa dipelajari untuk kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Baik adik-adik, bagi yang merasa dirinya kelas 4, 5, 6, kita siap-siap belajar bersama ya. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih adik-adik. Kita mulai langsung saja. Kita akan belajar tentang PB. Pengertian PB atau singkatannya adalah faktor persekutuan terbesar ya adik-adik ya. Nah, coba sekarang perhatikan gambar di depan. Itu adalah percobaan campuran warna. Ada 3 warna pokok di situ, merah, kemudian biru, kemudian hijau. Nah, coba lihat adik-adik warna kuning. Kuning itu ternyata adalah campuran antara merah dan hijau. Kemudian magenta, ya, magenta itu campuran merah dan biru. Sedangkan warna putih yang tengah-tengahnya itu ternyata campuran dari 3 warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Nah, kalau melihat data di atas, kuning, magenta, dan putih itu memiliki warna sekutu, ya, warna sekutu yang satu warna dipakai bersama begitu ya, itu warna merah. Jadi merah adalah warna persekutuan antara kuning, magenta, dan putih, begitu maksudnya. Jadi warna merah terkandung di dalam ketiganya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat adik-adik. Ini ada tantangan bagus nih, membagi 8 apel dan 4 pisang di dalam atau ke dalam 2 keranjang ya. Kita coba. Ya, seperti ini. Dibaginya harus rata adik-adik ya, harus adil ya. Harus adil. Nah, cara membaginya satu-satu dulu, dihabiskan dulu apelnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan sampai apelnya habis dan terbagi sama banyak di kedua tempat ini. Nah sekarang apelnya sudah dibagi, sama-sama mendapatkan 4 ya adik-adik ya. Sekarang giliran pisangnya. Ya, kesempatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat pisangnya juga sudah masuk ke 2 tempat. Jadi kesimpulannya 8 apel dan 4 pisang dapat dibagi ke dalam 2 tempat yang masing-masing mendapatkan 4 apel dan 2 pisang. Nah, sekarang kalau tempatnya kita rubah adik-adik, tempatnya jadi 4, kira-kira bisa atau tidak ya? Kita coba adik-adik ya. Nah, seperti ini, cara baginya sama, satu-satu dulu dimasukkan ke dalam 4 wadah supaya adil nantinya sampai apelnya habis. Nah, seperti ini ya. Oke, terakhir ini. Nah, ini 4-nya sudah terisi, masing-masing wadah isinya 2 apel, sudah adil. Sekarang tinggal pisangnya. Kita bagi tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, dan tempat keempat. Nah, ternyata dibagi ke dalam 4 wadah pun itu kita memperoleh pembagian yang adil, sama banyak, sama besar, jenisnya sama, yaitu masing-masing tempat 2 apel dan 1 pisang. Nah, konsep inilah nanti yang dipakai di dalam sehari-hari itu kalau kalian mempelajari dengan seksama EPB, salah satu fungsinya adalah seperti ini, begitu ya. Jadi kesimpulannya 8 apel dan 4 pisang bisa dibagi sama rata ke dalam 2 tempat, dan juga bisa dibagi sama rata ke 4 tempat. Jadi tempat terbanyak yang bisa kita sediakan untuk membagi 8 apel dan 4 pisang adalah 4 tempat. Nah, maka 4 inilah nanti menjadi konsep tentang FPB. Nah, sekarang kita coba ya FPB, contoh sederhana. 4 adik-adik ya, diperoleh dari 1 kali 4 ya, 1 kali 4, kemudian 2 kali 2. Maka ditulis faktor 4 adalah 1, 2, dan 4. Nah, kenapa 2-nya di situ tulis 1? Karena 2-nya kembar, jadi tulis 1 saja ya. Kemudian 8 diperoleh dari 1 kali 8, 2 kali 4. Maka faktor 8 adalah 1, 2, dan 4. Jika kita lihat, faktor 4 dan 8 mempunyai kesamaan, yaitu di 1, di 2, dan di 4 ya. Kita tulis lagi. Faktor persekutuan 4 dan 8 adalah 1, 2, dan 4. Nah, kata-kata faktor persekutuan terbesar yang dibutuhkan adalah
manakah persekutuan yang terbesar antara 4 dan 8? Jawabannya adalah 4. Begitu aja adik-adik ya, belajar tentang EPB itu gampang. Jadi cari faktor yang sama. Nah, setelah ketemu pilih yang terbesar. Di sini kebetulan terbesar adalah 4, maka EPB-nya adalah 4. Kita lanjut. EPB bisa dicari dengan pohon faktor seperti ini ya. Tentunya faktornya menggunakan faktor prima ya. Bilangan pembaginya kita sepakat pakai bilangan prima ya. Adik-adik sudah pernah belajar bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan selanjutnya. Nah, kita bagi 2 dulu karena 4 bilangan genap dibagi 2 bisa, maka 2 diberi warna merah karena 2 prima dapat 2. Jadi 4 diperoleh dari 2 kali 2. Sedangkan 8 kita mulai dibagi 2 dulu, diberi warna merah, dapat 4, 4 dibagi 2 dapat 2. Jadi 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Sampai sini paham adik-adik ya? Sekarang kita lihat manakah faktor yang sama, kita lingkari. Nah, ternyata itu ya. Ternyata yang dilingkari adalah 2 kali 2 di faktor 4 dan 2 kali 2 di faktornya 8. Jadi di 8 tersisa 2, tidak perlu kita pakai, yang pakai adalah yang sama, yang beririsan, yang bersinggungan, yang bersekutu. Maka EPB 48 adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Kita lanjut. EPB dari 12 dan 18. Kita lihat ya. 12 asalnya 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, seperti ini. Maka faktornya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan 18 itu diperoleh dari 1 kali 18, 2 pasangannya 9, 3 pasangannya 6. Maka faktor 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sekarang kita lihat mana yang beririsan. 1. Mana lagi yang bersekutu? 2. Terus 3 sama 6. Nah, ini dia. Jadi faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Tetapi untuk EPB yang ditanya yang paling besar saja adik-adik. Jadi gampang ya, yang paling besar adalah 6. Maka kesimpulannya EPB-nya adalah 6. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. EPB juga bisa dicari dengan pohon faktor. Nah, seperti ini ya. 2, 6 dibagi 2 lagi dapat 3. Nah, kita lanjut. Maka 12 itu sama dengan 2 kali 2 kali 3. Sekarang yang 18 dibagi 2 dapat 9, dibagi 3 dapat 3. Nah, kita tulis 18 itu 2 kali 3 kali 3. Sekarang kita tandai 2 sama 3 sama. Nah, yang dipilih adalah 2 dan 3. Artinya 2 dikali 3. Maka EPB-nya 6. Gitu adik-adik ya. Pokoknya cari yang sama ya. Yang sama, yang nggak sama jangan dipakai ya. Khusus untuk EPB cari yang sama saja. Kita lanjut. EPB juga bisa dicari dengan teknik sengkedan atau tangga susun. Adik-adik ini juga pernah mencoba kan dengan bapak ibu gurunya ya. Sekarang kita coba contohnya sama, dibagi dengan bilangan prima sama dengan pohon faktor ya. Sekarang kita lihat, kita pilih prima terkecil 2, 12 dibagi 2 dan 18 dibagi 2 kita peroleh 6 dan 9 ya. Kemudian kita lingkari, 2-nya kita lingkari karena 2 bisa membagi 12 dan 18. Sekarang kita coba lagi, ada 6 ada 9, masih bisa bagi 2, tetapi hanya berlaku untuk 6, untuk 9-nya enggak berlaku. Jadi biarkan 9, 6-nya saja dibagi 2 dapat 3. Sekarang di tangga itu di sekedan tersisa 3 dan 9. Bilangan pembaginya tentunya bukan 2 ya adik-adik ya. Tentunya prima selanjutnya setelah 2 primanya adalah 3 secara berurutan. Nah, begini. Berarti 3 dibagi 3 dapat 1, 9 bagi 3 dapat 3. Nah, 3-nya dilingkari karena berlaku untuk membagi 3 dan membagi 9.
Sekarang kita bagi 3 lagi, 1 dibiarkan saja. Sekarang 3 dibagi 3 dapat 1. Nah, sekarang kita lihat ya, Adik. Pembagi warna merah yang dilingkari adalah 2 dan 3. Maka itulah FBB-nya, begitu ya. Cara ini lebih efektif, lebih cepat adik-adik ya, tapi perlu latihan sama. Kita lanjut. Latihan 1, coba tentukan PB dari 10 dan 30. Kita coba pakai poin faktor. 10 dibagi 2 dapat 5, habis, selesai. 20 dibagi 2 dapat 10. 10 bagi 2 dapat 5. Sekarang kita tulis 10 2 kali 5, 20 2 kali 2 kali 5. Sekarang mana yang beririsan? Kita lihat 2-nya beririsan, 5-nya beririsan. Jadi kesimpulannya adik-adik, FBB 10 dan 20 adalah 2 kali 5. Jadi FBB-nya adalah 10 begitu. Gampang sekali ternyata adik-adik ya. Kita lanjutkan. Latihan 2, tentukan PB dari 24 dan 32. Nah, kita pakai pembagian bersusun perkalian ya. Kita lihat sekarang seperti poin faktor, tapi kita pakai metrik, pakai kolom-kolom. 24 bagi 2 dapat 12. 12 bagi 2 dapat 6. 6 bagi 2 dapat 3. Ya. Jadi 24 itu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ini sama dengan poin faktor adik-adik, tapi pakai kolom-kolom biar ada tampilan berbeda, begitu maksudnya ya. Kemudian 32 dibagi 2 dapat 16, bagi 2 dapat 8, kemudian bagi 2 dapat 4, bagi 2 2. Jadi 32 diperoleh dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sekarang kita lihat mana yang sama. Ya. 2 dengan 2 sama, 2 dengan 2 sama, 2 dengan 2 sama lagi. Kemudian masih ada yang sama enggak? Nah, tidak ada, berarti hanya 3 pasang, maka itu yang dipilih. Berarti FBB-nya adalah 2 kali 2 kali 2, ketemu adalah 8, begitu adik-adik ya. Yeay, bisa. Sekarang kita lanjut KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Mengingat kembali kelipatan. Nah, kelipatan tuh seperti ini maksudnya adik-adik ya. 2 itu kelipatannya 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kalau 3 kelipatannya ya 3, 6, 9, 12, 15. 4 kelipatannya 4, 8, 12, 16, 20. Seperti kita menghafal perkalian waktu kita kelas 4 ya Dek. Menghafal perkalian kan seperti ini ya. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, begitu dan seterusnya. Itulah disebut dengan kelipatan. Sekarang coba ada pertanyaan dari Pak Guru nih. Adakah kelipatan 2 dan 3 yang bersekutu? Yang sama maksudnya ya. Kelipatan 2 dan 3 yang sama. Ya ada, yaitu 6. Ada lagi? Ada. Nah ya, di layar ini, di contoh ini yang sama 6 dan 12. Sekarang pertanyaan kedua. Adakah kelipatan 3 dan 4 yang bersekutu? Kelipatan 3 dan 4 yang bersekutu yang sama ada, yaitu 12 dan 12. Di sini contohnya yang tampil itu ya. Baik, masih ada lagi sih kalau diteruskan, tapi contoh di sini cukup 12. Ya. Sekarang cara 1 menentukan KPK. Ya, dengan tabel ya, tabel kelipatan. Tentukan KPK dari 6 dan 8. Kita lihat ya. Kelipatan 6 itu dimulai dari 6, 12, 18 dan seterusnya. Kelipatan 8 itu 8, 16, 24 dan seterusnya. Sekarang kita lihat. Ya, kita lihat dari kelipatan terkecil. Dari keduanya itu ada nggak yang sama? Kita lihat sekarang. Nah, sama-sama di 24. Mana lagi yang kembar? Yang sama. Ya, ada lagi nggak kira-kira? Ya, ada ya. 48 dan 48 ya adik-adik ya. Ya, 48 dan 48 ya. Dan di sini terdapat 2 angka yang sama, milik 6 dan milik 8 ya, tapi masih diteruskan, masih bisa, pasti ketemu bilangan lain ya. Nah, kalau KPK itu pakai kelipatan yang dicari yang paling kecil
Nah, di situ yang sama kan di angka 24 dan 48. Maka yang sekutu terkecil adalah 24. Maka disebutlah kelipatan persekutuan terkecil, yaitu dari 6 dan 8 adalah 24. Begitu adik-adik. Kita lanjut. Cara kedua menentukan KPK pakai poin faktor 6. Contohnya ya, 6 dibagi 2 dapat 3. Kemudian 8 dibagi 2 dapat 4, 4 bagi 2 dapat 2. Nah, kita tulis sekarang di sini 6 itu 2 kali 3, 8 itu 2 kali 2 kali 2. Ya, hati-hati. Kalau tadi EPB dicari yang sama saja ya, faktor yang sama diambil, tapi kalau untuk KPK berbeda. KPK itu sama atau tidak, semua faktor kelipatannya itu diambil. Tetapi kalau ada yang kembar, dicari yang terbanyak. Nah, kita lihat nih yang terbanyak ya. 6, kita lihat 2-nya sama. Kemudian 2 milik 8 dipakai ya. Jadi semuanya dipakai adik-adik ya. Nah, kita ulang, semuanya dipakai. Jadi pada cara kedua ini semua faktor prima dipakai ya. Tetapi kita lihat di 6 hanya punya 1 kali angka 2. Di 8 punya 3 kali angka 2. Maka angka 2 yang dipilih milik 8, yaitu 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 ya. Kalau kelas 5-6 sudah ngerti ya. Jadi 2 yang terbanyak yang diambil. Nah, kebetulan milik 8-nya 2-nya 3 kali. Nah, kemudian 8 tidak punya 3 tapi 6 punya 3. 3 milik 6-nya dipakai. Sehingga dapat kita simpulkan KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 ya, 24. Sekarang pakai teknik sengkedan adik-adik, ini lebih mudah nih adik-adik cara ketiga ini ya. Nah, bagi 2 ya, bagi 2 ya, dapat 3. 6 bagi 2 dapat 3, 8 bagi 2 dapat 4. Kita bagi 2 dulu, berlaku untuk 4, 3-nya tetap. Nah, 4 bagi 2 2, 3-nya dibiarkan saja. Nah, 2-nya dihabiskan, 2 bagi 2 dapat 1, 3-nya tetap. Sekarang 3-nya dibagi lagi, 3 bagi 3 1, sisanya 1. Jadi sengkedan cara menyusunnya seperti itu. Proses akan selesai manakala paling akhir angkanya muncul 1 1, berarti itu sudah selesai. Sekarang kita lihat deh. Nah, muncul angka merahnya pembaginya 2 2 2 dan 3. Maka itulah KPK-nya 2 kali 2 kali 2 kali 3, ketemu 24 juga. Begitu adik-adik ya. Kita lanjut. Nah, ini contohnya. Langsung aja begini ya. Langsung menentukan EPB dan KPK dengan satu langkah ya. Dengan satu langkah. Menentukan EPB KPK dengan satu langkah. Nah, sekarang perhatikan adik-adik ini. Perhatikan ya. Nah, ini kan ada 6 8 dibagi 2 ya. Bagi 2 nih. Bagi 2 dapat 3 ya, dapat 3. Ini dapat 4. Kemudian 4 dibagi 2 dapat 2. Kemudian 3-nya tetap. Kemudian 2 bagi 2 dapat 1, 3 bagi 3 dapat 1. Jadi terakhir itu 1 1. Nah, perhatikan dek. Nih, bilangan prima pembagi yang berlaku untuk 6 8 hanya 1, yaitu di 2. Maka dilingkari kan. Nah, yang dilingkari itulah itu fungsinya sebagai EPB ya, adik-adik, sebagai EPB. Nah, sedangkan KPK-nya adalah semuanya dipakai. Semuanya ini dipakai. Nah, ya, ini dipakai semua. Nah, ini deh yang diarsir ini semuanya dipakai ya. Jadi, kalau EPB-nya yang dilingkari saja, sedangkan KPK-nya adalah semua yang dilingkari atau yang tidak dilingkari, semuanya diambil sebagai KPK. Maka KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Jadi 24. Begitu adik-adik ya.
Nah, latihan terakhir, tentukan EPB dan KPK dari 20 dan 30 ya. Caranya seperti ini. Kita bagi dengan 2 dulu. Kita lingkari karena 2 bisa digunakan untuk membagi 20 dan 30 ya. Nah, 20 dibagi 2 dapat 10. Kemudian 30 bagi 2 dapat 15. Ya, kemudian kita lanjutkan, masih ada bilangan yang bisa dibagi 2 yaitu 10. 10 bagi 2 dapat 5, 15-nya tetap. Sekarang tersisa 5 dan 15. Salah satu bilangannya bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 3 adik-adik ya. Kita pilih 3 sekarang. 5-nya tetap, 15 bagi 3 dapat 5. Nah, sekarang tersisa 5 dan 5. Ya, supaya sisanya 1-1 maka dibagi dengan 5. Sekarang kita lingkari. Bilangan pembagi yang sama adalah 2 dan 5. Maka 2 dan 5 ini kita tulis sebagai EPB. EPB-nya 2 kali 5. Sedangkan KPK-nya adalah semuanya dipakai 2 kali 2 kali 3 kali 5. Jadi kesimpulannya PB-nya 10, KPK-nya adalah 60. Berasal dari 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12, 12 kali 5, 60. Begitu adik-adik ya, mudah. Semoga bermanfaat dan nanti video ini bisa diulang kembali. Sekian dan terima kasih adik-adik. Selamat berlatih. Semoga semakin hari semakin terampil dan gemar matematika. Sampai jumpa kembali di tutorial matematika selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motivatras.